videonya Ustadz Abdul Somad kau potong. Di mana? Di mana? Coba buktikan. Saya Ya, sama saya coba ada tunjukkan penuh, di ya. mana. Putar balik, putar. Sama saya ada penuh. Kau putar. Hah? Kau fitnah itu Abdul Somad ya, Ustadz Sudah? Abdul Somad. Sudah? Kau fitnah itu. Enggak, tunggu. Kau Silakan. terlalu kasar udah sekalian. Sudah? Pernah itu kasar. Sudah? Kasar terhadap Islam udah kau. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarat. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Mampus. Selama ini kau Berzina, potong kan? mencuri, masuk surga. Mampus Tuh. kau. Selama Berzina ini kau mencuri potong. masuk surga, betul? Ya, selama ini kau potong ya. Selama ini kau potong. Memotongnya Kenapa di kau mana? potong? Justru pernyataan Kenapa dicuci videonya dulu kau di neraka potong? tidak ada di hadis. Kenapa videonya kau potong? Karena tidak Sekarang ada di itu- sini itu- dicuci dulu di itu kena pidana neraka. kau. Kena pidana kau. Laporkan ke polisi. Iya, Suruh, sudah saya bilang. Datang ke Mabes Polri bikin laporan. Ya. Memang luar Ustaz, biasa kami memang kalian ini Bang, luar biasa. Agama kami. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar. Kalau tidak ada polisi. Iya. Anda harus berterima kasih kepada polisi. Karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun, agama Islam sudah musnah. Ya memang betul. Itu Terus betul, kalau Bang. betul, kenapa Anda curhat terus di sini? Ya, semestinya juga abang membilang Nabi kami itu agak lain. Apa Carilah pengertian kata-kata. agak lain? Sekarang saya tanya, apa pengertian agak lain? Beda. Luas banget itu. Beda kan? Luas artinya ini. Beda kan? Banyaklah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kita Sebutkan, Bang, agak dengarkan. lain. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan. Ya, agak lain abang memang, agak lain. Tuh, kalau saya dibilang agak lain, gak apa-apa. Ya wajar. Sama-sama manusia. Memang dia suka-suka dia memang ya. Kalau saya dibilang agak lain boleh, kalau nabinya dibilang agak lain gak boleh memang. Coba ada saudara Awi Munarwi. Ya. Selamat malam saudara Awi Munarwi. Oke, selamat malam Abang Edis. Ya, Bang Awi Munarwi, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Saya memang seorang muslim, Oke, Bang Edis. silakan, Bang. Tapi Nyalakan saya kamera dulu. bukan ingin berdebat. Bukan Ya. ingin mendebat saya, tapi saya mau tanya kalau harga rokok Marlboro di Amerika berapa sekarang Abang Edis? Enggak tahu saya. Iya, saya tanya itu saja. Kalau agama ini tak boleh berdebat kalau saya. Oh, begitu. Saya tanya Jadi teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi bahwasanya agama Islam memang sudah tidak punya argumen lagi. Jadi ya mohon maaf ya Awi Munarwi, karena memang kita sudah menjadi saksi saya tanya jawab mata. dulu ini. Kita sudah Abang saya Idis. jawab tadi gimana ini? Kan sudah saya jawab, saya tidak tahu gimana. Kenapa orang Islam yang naik ke sini pada botol semua? Oke, saya turunkan dulu ya. Kalian sudah menjadi saksi kan? Iya. Bahwa memang ini fakta ya. Ketika orang Islam diajak diskusi, memang posisi agama Islam itu dalam posisi terpuruk, teman-teman, ya. Karena ketika agama Islam itu dibedah, dipertanyakan, maka disitulah agama Islam itu akan bubar. Seperti itu ya. Yuk, silakan. Bagi teman-teman yang muslim, silahkan kalian mengajukan permintaan naik.
ya, tapi tolong kalian jangan bertingkah pola ya membuat agama Islam tuh makin buruk, makin jelek. Oke, ada FN Desman. Selamat malam FN Desman. Halo? Jangan dibisukan FN Desman. Ketika Anda naik, kenapa malah dibisukan? Oke ya, karena FN Desman juga tidak jelas, kita turunkan saja ya. Gak apa-apa teman-teman, artinya gini, kita itu mencari satu saja orang Islam yang punya ilmu begitu. Saya heran gitu, setiap saya habis siaran, itu yang Islam yang inbox saya itu teman-teman ngantri. Dan mereka mengajak saya diskusi, ayo kamu diskusi dengan saya gitu. Tapi herannya itu inbox kalau saya waktu tidak live. Giliran saya sedang live seperti ini, yang muslim-muslimnya yang kalian lihat sendiri tadi. Ya kan? Orang datang malah nanyain harga rokok. Tidak tahu kalau rokok itu kencing setan. Ya. Oke ya, silakan ya kepada teman-teman muslim. Kalau kalian adalah seorang muslim yang sejati, silakan ya. Saya masih menunggu Anda untuk diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada M. Fauzan. Sebentar, M. Fauzan, sebentar. Sabar. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Ini yang masih kemarin. Asteri Nirwana. Waduh. Kemarin kita sudah nyanyi-nyanyi nih Asteri Nirwana ini. Yuk silakan. Asteri Nirwana, nyalakan kameramu. Kau selalu terbayang, oh Nirwana. Yuk silakan. Asteri Nirwana. Halo. Gimana, apa kabar Bang? Baik. Iya, gimana Bang? Gimana? Jangan merokok. Memang mereka ini teman-teman kalau lagi ngomongin Tuhannya, lagi ngomongin Muhammad dan Allah, Tuhan mereka, sambil merokok, bila perlu tambah anggur, minuman keras. Gitu. Kenapa? Kalau kamu kan sedang saya ajak diskusi membahas agama, betul? Mau diskusi nih? Terus mau ngapain? Enggak, takutnya cuma Kan? ngeyel-ngeyelan doang. Iya, di sini kan membahas agama, gitu. Kamu tentu membahas Tuhanmu, saya membahas Tuhan saya, betul? Kamu membahas imanmu, saya membahas iman Sekarang apa saya, yang betul? Iya, ketika kamu membahas Tuhanmu, Allah dan Muhammad, kenapa kamu sambil merokok-merokok begini? Ya gimana Asteri? Kamu kalau inbox saya itu semangat luar biasa loh, tapi pengetahuannya nol, gimana? Zong, gimana? Susah debatnya susah. Gimana? Ya kan? Abang tuh diajak debatnya susah, diajak diskusinya susah. Diajak diskusi susah. Apanya lagi yang diajak debat? Orang kan sudah jelas. Kalian disuruh beriman kepada Injil atau tidak? Iya betul. Terus kenapa kalian tidak mau beriman kepada Injil? Kenapa kalian malah berimannya kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab kuning? Kata siapa kami tidak beriman? Oke, apakah kamu punya Injil di rumahmu? Tidak ada, cukup di Al-Quran Tidak aja. ada, makanya saya bilang omong kosong. Kamu beriman kepada Injil itu cuman omong kosong, cuman latah masal. Punya Injil. Kalian Bagaimana? semua tidak punya Injil. Kalian saja tidak punya Injil. Kami tidak punya Injil katanya. Begini. Ketika kamu main-main ke rumah sebentar, pelan-pelan. Kamu kan bertanya, ya kan?
Kamu kan memberikan satu statement biar saya tanggapi. Oke? Ya. Kalau kamu main-main ke rumah seorang Kristen, di rumahnya akan kamu dapati kitab Injil, kitab Taurat, ya kan? Jemaah. Berhubungan, ya sehubungan ataupun masalah kamu bilang itu bukan kitab Injil, kamu tidak mau mengimani itu Injil, itu tidak masalah, itu masalah imanmu. Sekarang saya tanya, di rumahmu ada Injil enggak? Gini Bang, Enggak, di rumahmu ada Injil enggak? gini ya. Sekalipun orang-orang menganggap Injilmu itu palsu, tapi minimal itu bahasa aslinya aja itu mending Bang. Ada bahasa aslinya juga ada. Tidak, kalian tidak mengerti itu, tidak dipakai. Kalau Terus kami kalian- kan Quran bahasa aslinya ada, kita baca. Oke begitu, oke baik. Jadi kamu ada bahasa aslinya, ada bahasa Jadi di mana aslinya. ada kesalahan tafsir, kita kembalikan ke konteks aslinya. Mudah kan? Begitu, Coba begitu. kalau kalian tidak ada teks aslinya, mau kemana Ada. merujuk? Ada bahasa aslinya. Siapa yang mengerti itu? Oh banyak yang Tidak mengerti. Tidak, kalian tidak mengerti itu. Kamu dari tadi kan memfitnah saja kerjanya. Aslinya seperti itu. Ya, sekarang begini, di rumahmu ada Injil nggak? Tidak ada, ada Al-Quran Tidak yang ada. mengambil di sana. Setelah panjang lebar kita ngomong bla 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 bla, ternyata di rumahmu tidak ada Injil. Padahal kamu disuruh beriman kepadanya. Di Betul. Al-Quran kan Jabur, Injil, Taurat di sana ada. Di mana? Di Quran Di Quran ada Injil. ada, isinya ada dirangkum di sana. Kenapa? Oh, isi Kan Injil sejarah. dirangkum dalam Quran. Di Al-Quran kan sejarah dari mulai awal penciptaan dunia sampai hancur pun diceritakan di Al-Quran. Oh gitu. Termasuk kitabmu. Oh gitu. Makanya jangan tersinggung kalau Oke, kamu saya mau tanya hal yang sederhana aja. Oke, saya mau tanya hal yang sederhana. Di dalam Al-Quran itu siapa nama istri Adam itu? Hawa. Di Quran mana itu? Ya nggak tahu, yang pasti Hawa. Kok tanya Inilah orang Islam nih ya. Kalau ngomong yang keluar dari mulutnya itu kebohongan dan dusta. kan ada di situ, cuma saya harus cari. Ya gini. Kamu saya kasih waktu sampai 1000 tahun. Kalau kamu bisa tunjuk dalam Quran itu istri Adam itu namanya Hawa. Saya lompat dari Monas. Oke. Seandainya itu tidak ada, apa masalahnya? Berarti semua yang kamu katakan bohong. Bukan, tidak bohong. Menurutmu Terus kamu istri dapat Adam dari Hawa? mana? Menurutmu Hawa bukan istri Adam? Kalau Nggak memang ada. betul Hawa, Nggak ada. Adam di dalam Al-Quran tuh berzina. Makanya kalian ini adalah umat anak-anak zina. suka fitnah itu Di kamu. Quran mana ada istri Adam namanya Hawa? Ada masalahnya apa? Yang pasti Adam itu istrinya Hawa, betul nggak? Dapat dari mana? Dari Tuhan. Di mana dapatnya? Di mana? Di buku apa? Lalu kami dapat dari mana kalau itu tidak ada? Ya justru itu kerja kalian nyolong. Kata kalian Tuhan kita itu beda. Tuhan itu kan satu semesta alam. Jelas beda gimana? Yang beritakan kepada umat Islam pun dari Tuhan yang sama, menceritakan masa lalu. Apa bedanya? Cuma Oke. kesalahan. Oke, sekarang gini aja. Kalian masih Sekarang menganut. begini. Kita ini kan orang Indonesia, betul? Tuh, Nah, di dalam bahasa asli Indonesia ada nggak kata Allah? kata Allah. Itu tidak ada. Tidak ada. Kamu mengatakan bahwa orang-orang sejak zaman dahulu sudah menyembah Allah, sudah menuhankan Allah, begitu? Karena Oke. Tuhan itu satu. Oke. Sekarang sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia ini siapa? Menyembah siapa? Menuhankan siapa? Ya mereka dulu kan Buddha, Hindu. Ya, Hindu Buddha menuhankan siapa? Ya tetap dia Tuhannya Tuhan yang satu. Allah.
Allah, cuma mereka Memang orang Islam nih kebanyakan makan tiodan. Bang, kalau minum campur tiodannya jangan dikit-dikit, ya banyak sekalian. Kita tambah gila. Memang mereka ini udah parah teman-teman. Parah. Sebentar gini. Gini. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, mereka sudah menyembah Allah. Ya Tuhan, kalau menurutku Tuhan itu kan satu. Enggak, Ya sebentar. kan? Itu firasatmu, terserah gini. Mereka menyembah Allah juga. Ya pastilah. Oh, jadi di Candi Borobudur itu mereka menyembah Allah waktu Islam belum datang. Ya nggak tahu. Nah, sekarang nggak tahu. Memang Islam. Sulit memang ngomong sama mereka ini teman-teman. Semua diklaim. Waduh. Kenapa sih gini? Kenapa sih kalian itu menjadi agama yang tukang mengklaim orang? Agama, kamu yang memaksakan itu, kamu yang ribet. Kamu yang bikin ribet sebenarnya. Bukan bikin kamu. ribet? Tapi kamu kelihatannya selalu menang gitu. Padahal kamu itu memutarbalikan fakta selalu. Ya sudah, enggak, saya ikuti narasimu nih, Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, taruhlah kita bikin tahun 300, ya. pelan-pelan, dengar dulu, tenang dulu, Astri tenang. Taruhlah tahun 300 atau tahun 400 Masehi. Muhammad kan belum lahir. Belum. Nah, orang di Indonesia sudah ada belum? Sudah ada peradaban belum di Indonesia? Sudah ada masyarakat terbentuk? Sudah ada pemerintahan terbentuk belum? Kok macet? Kurang tahu tuh. Kurang tahu, saya jelasin. Memang orang Islam tahu apa? Ini saya jelasin. Dengar. Tenang. Biar gampang ngorek. Dengar saya jelasin. Kamu tahu Monas? Monas tahu? Nah, itu di samping Monas itu ada di situ museum namanya Museum Gajah. Tahu nggak? Nah, kamu masuk ke Museum Gajah, itu tempat saya sering nongkrong di situ. Nah, kamu masuk ke Museum Gajah, di situ nanti kamu akan lihat berbagai macam prasasti peninggalan sejarah bangsa kita. Ya, di situ ada namanya prasasti Yupa atau prasasti Cupa. Ya, yang ditemukan dari Kutai, Kartanegara, Kalimantan. Ya, itu berupa batu, di mana batu itu berisi tulisan yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Tulisan itu berisi tentang seorang raja namanya Mula Warman. Dia adalah seorang yang bijaksana, bla bla bla. Bagaimana di situ mereka mempersembahkan berapa ribu ekor kerbau dan seterusnya. Itu adalah bukti peninggalan. Ya, sebuah fakta bahwa di Kalimantan, di Kutai, itu sudah ada peradaban pada waktu itu. Abad ketiga, abad keempat Masehi. Belum ada Islam, sebentar. Belum ada Islam, bahkan Muhammad belum lahir. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Ketika di situ ada pemerintahan, ada masyarakat terbentuk, ada kelompok kehidupan sosial, ada agama di situ. Mereka melakukan peribadatan persis seperti kita sekarang ini. Nah, pertanyaan saya, mereka beribadat, mereka menyembah, melakukan ritual seperti itu kepada siapa? Siapa Gini Tuhannya? ya, Siapa? Gini ya. Jangan gini ya, jawab dulu. Siapa Tuhan? Allah gitu. Allah. Di Cina pun, Ditanya gitu. Saya tanya dulu, Allah bukan? Allah bukan? Di patung Buddha pun di situ dimasukin ke dalam itu ada peninggalan sejarah Islam di situ untuk bukan sejarah Islam, jadi untuk memberitahu kedatangannya malah mamerin kebotolannya yang luar biasa. Yang saya tanya, apakah mereka pada waktu itu melakukan ritual, melakukan peribadatan kepada Allah? Setelah itu harusnya abang tuh tanyakan kepada mereka yang pasti ya, yang pasti. Kalau ya, kamu saya tidur di bawah sana, tidur di bawah sana kamu. Aduh.
Ya kita berharap teman-teman ya masih ada seorang Islam yang waras ya teman-teman ya. Waras dalam pengertian mereka mengerti, mereka nyambung kalau diajak diskusi tentang agama teman-teman. Karena apa? Karena apa yang dipahami oleh orang Islam ini memang saling bertentangan dengan fakta sejarah begitu loh. Ya kan? Semua diklaim Islam. Wow. Siddhartha Gautama itu muslim. Hah? Musa muslim. Menyembah Allah. Ya kan? Mereka ini memang sulit memang mereka ini ya, berat. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Sebentar. Bustomi Ahmad. Oke, Bustomi Ahmad. Ya, selamat malam Bustomi Ahmad. Selamat malam Bang Edis. Ya, Gimana apa kabar kabarnya, Bustomi? Alhamdulillah sehat. Baik, semoga tangan yang kuat tidak melayang dari belakang ya. Betul? Kenapa tiap kali live Bang Edi nggak Iya, pernah karena lupa itu tentang- sangat berkesan bagi saya ketika kamu sedang menjelaskan Al-Quran ya dengan semangat 45, lalu tiba-tiba tangan emak-emak melayang dari belakang. Kenapa itu? Ya, Orang nggak lagi tahu, jelasin Bang. Al-Quran malah digeblek dari belakang. Ya, gimana Bu Tommy? Gimana? Temanya apa sekarang Bang? Ya, apa sajalah. Diskusi antara Islam dan Kristen, Bustomi. Oh ya, boleh saya nanya ya Bang? Boleh, silakan Bustomi. Kan di kitab-kitab di Alkitab itu tercatat bahwa Tuhan pernah mewujudkan dirinya kepada Abraham ya Bang ya? Betul. Oh, saya boleh minta penjelasan lebih lanjut tentang itu ya Bang ya? Penjelasannya bagaimana maksudnya? Maksudnya ayat apa, surah apa, ayat keberapa, dan dijelaskan berapa kali dan Baik, makanya gini Bang. Makanya Al-Quran itu sebenarnya memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Kitab Zabur, seperti itu. Oke? ya. Nah, tetapi memang ini menjadi sebuah dilema. Kenapa sekarang ustadz-ustadz, ulama-ulama melarang supaya kalian beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti yang diperintahkan Al-Quran? Karena ternyata isi kitab-kitab terdahulu itu bertentangan dengan Al-Quran yang kalian punya. Makanya itulah dilema, Islamic dilema gitu loh. Quran menyuruh beriman kepada kitab sebelumnya, kitab sebelumnya mempersalahkan Al-Quran itu. Nah, jadi sekarang gini, masalah Abraham, masalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya. Jadi di dalam Bible Tuhan itu memang menunjukkan eksistensinya atau bahwa Dia itu ada. Dengan cara dia itu menampakkan diri. Tetapi yang dimaksud menampakkan diri di sini itu adalah Tuhan itu menampakkan diri lewat yang namanya teofani. Teofani itu artinya penampakan daripada Tuhan. Nah, di dalam Bible itu biasanya disebut dia malak Elohim atau malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada ini, berfirman dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi bukan Tuhan sendiri ya Bang? Ya, jadi sebenarnya itu diwakili dengan yang namanya malaikat Tuhan atau malak Elohim atau teofaninya Tuhan seperti itu. Kalau nggak salah 3 orang ya Bang? Ya, jadi bagaimana cara Tuhan menampakkan diri kepada manusia di dalam Bible itu berbagai macam cara.
Ya, kepada Abraham dia juga menampakkan diri ya dengan perantaraan 3 orang yang datang kepada Abraham juga ada. Enggak, soalnya gini Bang, di Al-Quran itu juga ada tentang Abraham itu, bahwa ada 3 orang, 3 malaikat yang datang kepada Abraham, Bang. Tidak disebutkan Tapi saya dalam itu kan, tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu 3. iya tidak disebutkan, tapi saya lebih ini Bang, kalau saya kan diskusi sama Pak Bom itu saya tanya, dia itu kadang jawabnya bahwa Tuhan, eksistensi Tuhannya yang ini, yang datang kepada Abraham, pernah makan bareng katanya gitu Bang. Ya, jadi sebenarnya ketika Bible berbicara mengenai Tuhan menampakkan diri itu lewat dengan perantaraan seperti itu. Dengan media seperti itu. Saya sepakat kalau hal itu memang beneran, bahwa Tuhan itu tidak bisa kelihatan juga di kitab-kitab sebelumnya ya Bang. Enggak benar. Yang enggak bisa kelihatan itu kentut. Makanya orang Islam mereka itu sudah dicekokin, sudah diracuni dogma-dogma bahwa Tuhan enggak boleh kelihatan. Karena sejatinya kalian tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Di dalam Al-Quran beberapa kali ayat mengindikasikan bahwa Allah itu disebutkan yang zohir dan yang batin. Betul nggak? Iya. Apa batin itu? Batin itu sesuatu yang non fisik, betul. Fisik. Non fisik. Sedangkan yang zohir? Yang zahir itu yang tampak. Iya, apa Allah yang tampak? Ya itu kita nggak tahu. Nggak nampak gitu. Pokoknya nggak boleh kelihatan, kan gitu. Bisa jadi apa yang dikatakan Bang Edis itu benar tadi. Apa namanya, mengutus utusan untuk menampakkan. Iya, makanya saya bilang Yesus itu disebut sebagai Immanuel. Allah yang menyertai manusia, yang ada di tengah-tengah manusia. Begitu. Makanya eksistensi Tuhan itu Yesus. Iya dong. Tapi jadi, kenapa kalau Tuhan itu kok bisa mati? Jadi Yesus itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Begitu. Kalau di dalam agama Islam, Tuhan nggak ada, nggak boleh ada. Padahal tahu nggak, di dalam ayat Al-Quran salah satu pahala atau upah bagi orang-orang yang bertakwa yang paling tertinggi itu apa? Tahu nggak? Apa? Memandang wajah Allah, di situ dibilang. Surah berapa itu? Ayat berapa? Waduh, susah. Coba bisa sebutkan. Berarti selama Anda membaca Al-Quran Anda tidak tahu itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Ada di dalam Al-Quran itu diberikan bahwa kalian itu memandang wajah Allah. Nama wali wajah kasatul Masjidil Haram itu ya. Di mana kalian itu hadapkanlah kepada wajah Allah itu ya Bang ya. Bukan, itu suruh menghadapkan wajah kalian. Bentar. Saya tunjukkan ayat Qur'annya ya. Misalnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Sebentar, bukan surat Al-Baqarah, sebentar. Nih. Bentar ya. Tuh, di dalam surat Al-Qiyamah. Ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Robnya lah mereka memandang. Itu kan pembahasan nanti di akhirat itu, bukan di dunia Bang. Iya, artinya wajah Allah punya wajah nggak? Ya kalau ayatnya ada ya ada. Iya, tapi nggak kelihatan. Tapi nggak kayak wajah Bang Edis gitu loh. Siapa bilang seperti wajah saya?
Ada-ada saja. Bang, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, Bang, lalu kenapa Yesus itu masih berdoa, bersujud? Itu gimana itu, Bang? Oke. Sekarang itu pertanyaan kamu sama seperti begini. Kalau Muhammad itu Rob, kenapa Muhammad tuh masih berdoa? Kenapa Nabi Muhammad itu Rob? Nah inilah, kalian saja belum sepakat Muhammad Rob atau tidak. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Begini, Bang. Dalam kosakata bahasa Arab itu ada kata Rob, ada kata Sayyid. Ada kata Rob, ada kata Sayyid. Kalau Rob itu kita mengabdi kepadanya, tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan Anda semuanya. melakukan itu nggak kepada Muhammad? Dengerin dulu, Bang, dengerin dulu. Saya kasih tahu. Kita tunduk, patuh, mengikuti, berserah diri, maka kita menuhankan atau menjadikan dia sebagai Rob. Tapi Oke, kalau Anda dalam perbuat bahasa nggak itu Arab, kepada Muhammad? ada Sayyid, Bang. Sayyid ini ada dua. Yang ditanya Bisa. apa? Anda perbuat nggak itu kepada Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Sayyid dan tauladan. Sebentar. Anda kan bilang ketika Anda patuh, tunduk, taat, mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu menjadi Robmu, betul? Bukan berserah diri. Di situ nggak ada kata berserah diri. Kalau Ya kita sudah, berserah sekarang begini. Ketika seseorang mengikuti, patuh, taat kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, hawa nafsunya itu disebut jadi Robnya enggak, jadi Tuhannya enggak? Iya, Tuhan. Iya. Ketika kalian patuh, taat, mengikuti Muhammad, berarti sama saja kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, benar? Iya, tapi Iya. saya... Lalu bagaimana, sebentar, lalu bagaimana Muhammad yang Rob kok dia berdoa kepada Rob? Coba jawab Seseorang dulu. dikatakan gini, Bang, seseorang bisa dikatakan menuhankan apabila ada 4 syarat, Bang. Tunduk, patuh, mengikuti, Oke, dan saya berserah catat. diri, Bang. Saya catat. Ya. Menuhankan, ini harusnya Anda jadi pengganti Yusuf PI ya. Saya balik lagi dulu kamera saya. Sebentar. Tunduk, patuh, Baik. mengikuti, berserah diri. Baik, saya Menyerahkan balik. dirinya itu baru menuhankan. Apa itu syarat-syarat menuhankan? Nih, kita tulis ya. Seorang dikatakan menuhankan sesuatu jika apa saja yang harus dipenuhi syaratnya. Satu apa? Tunduk, Tunduk. Terus. 2. Patuh. patuh, 3. mengikuti kehendaknya. Mengikuti. Ya. Terus. 4. Menyerahkan dirinya atau Menyerahkan berserah diri. dirinya. Berserah diri, menyerahkan diri. Oke. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi seseorang supaya masuk kategori mempertuhan ya. Ya, betul. Oke, baik. Tunduk. Oke, Ya, tunduk. terus. Jika seseorang tunduk, patuh, mengikuti, terus menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, maka dia mempertuhan hawa nafsu gitu. Ya, betul. Oke, apa yang dimaksud tunduk kepada hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu, Oke, patuh kepada hawa nafsu. Maksudnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu gimana? menyerahkan dirinya ya sepenuhnya kita seolah-olah dikuasai oleh hawa nafsu. Oke. Baik. Sekarang saya tanya. Seorang muslim wajib tidak melakukan yang keempat ini kepada anaknya Aminah. Aminah itu siapa, Bang? Waduh, pura-pura nggak tahu. Gini, Bustomi, ketika Anda menjadi seorang muslim, wajib tidak keempat yang kamu katakan ini harus kamu perbuat kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Robbi karena dengar dulu. Islam tidak Yang ditanya bukan itu. dirinya, Bang. Gini,
sebagai seorang muslim, Anda itu wajib tidak melakukan keempat hal ini kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Rob karena umat Islam tidak menyerahkan dirinya, Bang. Jadi Oke, gagal apa yang dimaksud dengan menyerahkan diri? Yang dimaksud dengan menyerahkan diri apa? dirinya itu ini tawakal, artinya menyerahkan dirinya itu nyawanya semuanya itu seolah-olah dipasrahkan kepadanya. Oh jelas sekarang. Oke baik. Nih, saya akan tampilkan hadisnya. Siapa yang harus kamu utamakan? Nyawamu apa Muhammad? Nyawa Nabi Muhammad. Sebentar, ini saya tampilkan hadisnya, ya. Nih. Saya tunjukkan hadisnya bahwa kalian itu wajib mencintai Muhammad lebih dari ada apapun. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian, ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Kalian ini penuhan Muhammad, penyembah Muhammad, pengkultus anaknya Aminah. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguhlah sekarang saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW sekarang engkau benar wahai Umar. Jadi ada ini versi panjangnya. Seorang muslim itu wajib mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Lebih daripada hartanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada perniagaan yang mereka miliki. Pokoknya wajib mencintai anaknya Aminah lebih dari apapun. Harus kalian utamakan, harus kalian lebih dahulukan. Sekarang saya tanya, mana yang harus dilebih dahulukan, Muhammad atau anakmu? Ya Nabi Muhammad, Bang. Mana yang harus dilebih dahulukan, pekerjaanmu apa Muhammad? Nabi Muhammad, Bang. Mana yang lebih harus didahulukan, nyawamu atau Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad. Ini nekat yang nyata ini. Standar ganda nih. Kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini tadi nih. Nih. Tunduk. Seseorang Ya, yang gini. Kan biar ada saya orang yang jelasin, menuhankan hawa nafsu. Biar saya jelasin. Boleh ya, Bang? Sebentar. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya, ada. Oke, dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, betul? Ya, ada. Dengan cara bagaimana dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Ini apa namanya? Seolah-olah dikuasain. Oke, dikuasai, tidak boleh membantahnya, tidak boleh melawannya, dikontrol oleh hawa nafsunya, betul? Iya, pokoknya menyerahkan semua raga dan nyawa semuanya Iya, kepada itu. itulah yang kau lakukan kepada anaknya Aminah. Coba sekarang gini, kalau ada Muhammad, sebentar, kalau ada Muhammad berdiri di hadapanmu, wajib tidak kamu serahkan dirimu kepada dia, kepada Muhammad. Harus kau cintai dia lebih dari apapun. Harus kau utamakan dia. Bahkan kau mau mati untuk dia, betul? Iya, betul. Iya, makanya kamu itu penuhan Muhammad. Nah, standar ganda lagi. Macet. Kalau ciri-ciri mau lari nih. Begini, Bang. Gimana? Saya jelasin ya, Bang ya. Silakan. Kalau tadi itu ada kata tunduk, kami tunduk kepada Nabi, mengikuti, tapi tidak menyerahkan nyawa saya kepada Nabi. Umat Islam itu menyerahkan nyawanya kepada Allah, jadi gagal menuhankan, Bang. Apa yang dimaksud menyerahkan nyawa?
Menyerahkan kalau dalam Islam itu disebut dengan tawakal. Menyerahkan dirinya sepenuhnya nyawa dan raganya. Oke. Kalau umat Berarti seseorang menyerahkan nyawa, jiwa, raganya kepada hawa nafsu gitu. Iya semuanya kalau ini. Kalau Gimana maksudnya menyerahkan nyawanya kepada hawa nafsu? Gimana maksudnya? Anggota tubuh kita dikuasai bang. Anggota Kita dikuasai hawa nafsu. Anggota tubuh dikuasai hawa nafsu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti dan menyerap pokoknya. Oke. Top 24 Nih, jam lah. ya saya bikin gambarnya. Itu sudah saya ada gambarnya, udah saya buat. Seperti ini betul? Seperti ini betul nggak? Orang yang tubuh jiwa raganya diserahkan kepada hawa nafsunya, bener nggak? Gambar gimana itu? Waduh, berat ini. Kamu kan bilang seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, dia itu dikontrol penuh, jiwanya, badannya, jiwa raganya dikontrol penuh oleh hawa nafsu, betul? Ya betul. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya, betul? Ya betul. Nah, seseorang yang sudah dikendalikan, dikontrol oleh hawa nafsu, dia akan melakukan apapun yang hawa nafsu itu perintahkan, setuju? Ya. Nah, seseorang yang dikendalikan oleh orang lain, dia akan melakukan apapun orang lain itu ingini, betul? Ya betul. Contoh begini, kalau orang udah dikuasai oleh orang lain, lompat kamu dari jurang, lompat dia, betul nggak? Betul nggak? Iya betul. Maling kamu, maling dia, ya kan? Apapun kamu perintahkan sama dia, orang itu akan lakukan. Itulah bukti bahwa seseorang itu sudah dikendalikan, sudah dikuasai penuh. Setuju nggak? Iya setuju. Nah, itulah keadaan umat muslim kepada seorang anaknya Aminah. Seperti itulah keadaan kalian di bawah tangan kekuasaannya Muhammad. Makanya saya bilang, ketika saya mempelajari agama Islam secara mendalam, Bang Bustomi, hidup seorang muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa buktinya? Mau bukti nggak? Enggak sepenuhnya bang. Enggak sepenuhnya gimana? Oke, gini. Apa buktinya? Gini. Jika seorang menjadi seorang muslim yang sejati, dia harus mengikuti apapun kata Muhammad, bener nggak? Ya karena ayatnya memerintahkan untuk menaati Nabi Muhammad bang. Makanya Allah dengan perantaraan Muhammad mengatur kalian, mengontrol kalian, mengendalikan kalian. Makanya orang Islam masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Pagi-pagi ambil air, sedot air. Hembuskan 3 kali. Ya kan? Itu adalah praktek, dengar. Itu adalah praktek bagaimana kalian umat Islam dikontrol sama Muhammad. Makanya di dalam hati seorang Islam yang bertahta sebagai raja, itu Muhammad anak Aminah. Makanya saya bilang bang, gantilah yang berdaulat di hatimu itu, jangan lagi anaknya Aminah. Buang mereka ke tong sampah. Ganti yang bertahta di hatimu itu haruslah roh daripada Tuhan, namanya Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang harus bertahta di hati seseorang manusia. Supaya dia itu menjadi manusia yang benar. Kembali kepada fitrahnya. Bang, begini bang. Bang Edis tahu nggak presiden dan wakil presiden? Malah lari kemana-mana. Dengar, siapa yang memerintah di hatimu sekarang? Sebagai seorang muslim yang memerintah di hatimu siapa? Anda. Udah mulai dipat. Udah bisik-bisik dia sama istrinya. Matikan wifi, matikan hidupkan. Biar nampak macet. Ini jurus-jurus lama teman-teman. Ketika saya diskusi dengan seorang muslim, ketika dia udah terdesak, memang itu jurusnya.
Disuruh mati hidupkan wifi-nya. Biar nampak macet. Biar, halo? Persis kayak orang ditagih utang. Tahu kan teman-teman kalau ditagih utang? Bro, gimana bro bayarnya? Halo? Ngomong bang, gantian. Putus-putus bro. Hari ya. Inilah ketika umat sudah terdesak. Bang. Gimana Anda ini? Gantian ngomong boleh bang? Silakan. Gantian ngomong. Silakan. Gantian ngomong. Bang Kan udah sih bilang. Tanda-tanda orang mau kabur sinyal putus-putus. Memang berat mereka ini teman-teman. Aduh. Coba Bustomi, siapa yang bertahta di hati seorang muslim? Boleh nggak ngomong saya bang? Gantian ya. Dari tadi Anda sudah saya izinkan ngomong, masalahnya macet-macet. Bang Edi tahu nggak antara presiden dan wakil presiden bisa membedakan nggak? Terus? Bang Edis? Iya, terus bagaimana? Udah. Sekalian nih saya putusin sinyalnya. Alasanmu sinyal macet-macet aja. Nekat yangnya. Ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, ini penting. Itulah hasil ketika saya mempelajari agama Islam ya dan agama Kristen. Makasih Bang Agus Ibrahim, Antoni, makasih. Jadi menjadi seorang Kristen itu intinya apa sih? Membuat Roh Kudus mengendalikan hidupmu. Membuat Roh Kudus itu berdaulat di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan mengendalikan hidupmu. Kamu harus kemana kakimu melangkah, kemana tanganmu kau ulurkan. Itu Roh Kudus yang mengendalikan. Ya kan? Makanya ketika seseorang dikendalikan oleh Roh Kudus, tangannya tidak akan mengambil hak orang lain. Tangannya tidak akan mencuri. Ya, makanya ada lagu itu. Berdaulat, ku berserah penuh. Itu kekristenan tuh kayak begitu. Makanya Yesus harus bertahta di hati seseorang, mengendalikan, mengontrol seseorang itu. Begitu. Nah, kebalikannya kalau Anda menjadi seorang muslim, itu Muhammad nanti akan mengontrol hidup. Hei Zuma, sudah punya duit lu Zuma? Berangkat ke Arab. Berangkat dia ke Arab. Iya. Ketika seseorang menjadi seorang muslim, dia itu harus menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengatur bagaimana dia harus hidup. Pagi-pagi kau harus masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Nah, kaki kiri dia masuk. Ya kan? Ambil air, sedot-sedot 3 kali. 3 kali. Hembuskan 3 kali. Itu contoh-contoh bagaimana seseorang itu udah dikendalikan sama Muhammad. Tapi gak sadar, mereka gak sadar. Gitu loh. Dari mulai yang paling ringan sampai mulai yang paling besar. Tahu Anda kenapa itu orang ngerakit ini langsung pergi ke Bali sana? Coba itu kan. Karena ada yang mengontrol dia. Jiwa raganya itu sudah dikendalikan oleh sesuatu. Bunuhlah orang tapir dimanapun berada. Tuh, ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. Gitu loh. Makanya dalami, pelajari secara mendalam. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara cebok? Ambillah 3 batu untuk cebok. Ada ya. Seperti itu.
Nih, makanya ini gambar ini saya temukan teman-teman ketika saya seperti lagu Jamrut itu ya, waktu ku mandi sambil nyanyi. Nah, ini saya pernah kan lagi di bawah pancuran air begitu ya, saya bingung. Gambar apa yang harus saya perbuat, saya jelaskan kepada seorang muslim. Nih saya ketemu ini gambar ini. Ya kan? Mandi sambil mikir. Biasanya kalau sambil mandi sambil mikir itu akal jernih. Ya. Nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nah, menjadi seorang Kristen ya, Anda harus dikendalikan oleh Bapa ya yang di sorga dengan cara apa? Dengan perantaraan Tuhan Yesus. Dengan perkataan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Nah, bagaimana sekarang kita dikendalikan oleh Bapa di sorga? Dengan perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di hati seseorang. Makanya ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, seseorang itu akan dikendalikan oleh Roh Tuhan itu. Ya kan? Dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengasihi sesama manusia. Ya kan? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kebalikannya, menjadi seorang muslim akan dikendalikan oleh yang tadi itu. Akan dikendalikan oleh anaknya Aminah. Iya kan? Ketika anaknya Aminah berkata, Juma, masuk kamar mandi, kamu pakai kaki kiri, dilaksanakan. Anda ini gimana datang-datang kok ke kanak-kanak? Kau belum dapat? Kenapa kau datang-datang kok? Ya menurutkan saya langsung kejam-kejam monyet. begitu. Tenang, Ya bisa tenang menurutkan nggak? saya Tenang. monyet. Bisa tenang? Tenang lah. Oke. Tuamu saja mengamuk waktu dia ditangkap sama tentara Romawi, disalib pula dia. Tenang. Jangan kepanasan, jangan kepanasan. Iya, jangan kapan. Firman, kemarin kamu sudah datang ke sini. Mulai muncul. Ini kamu kalau ngomong terus begini, kamu saya lempar, kamu nanti ke lumpur yang berwarna hitam loh. Ya menurutkan saya monyet. Dengar. Ya menurutkan saya Kemarin monyet. kamu sudah datang ke sini, kamu sudah mengakui bahwa Idul Adha itu ritual nggak jelas, betul? Ritual nggak jelas. Siapa? Kata siapa? Kamu kemarin datang ke sini, kamu mengakui bahwa ritual Idul Adha itu ritual nggak jelas, betul? Kata siapa? Apa yang kemarin sudah kamu iakan di sini? Kemarin saya datang di sini bahwa Yesus tidak ada ajarannya memerintahkan beribadah dari Minggu cingkra. Siapa bilang? Kata Edis. Kemarin yang kamu iakan di sini itu. apa? Ada. Apa? Yang kamu iakan kemarin di sini apa? Yang saya iakan itu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan beribadah dari Minggu. Udah, kau tidur di bawah dulu. Kemarin video dia sudah jelas-jelas mengiyakan ritual apa Idul Adha itu ritual nggak jelas. Hari kemana-mana. Ya jangan berharap bahwa omongan mereka bisa dipegang teman-teman ya. Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Ya mau gimana? Apa yang mau dipegang? Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Zainul. Oke, kita kasih naik ada Zainul. Saudara Zainul. Ya, selamat malam Saudara Zainul. Zainul. Malam bang. Apakah Anda seorang muslim bang? Iya bang, saya muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Oke bang. Makasih.
Ya, Bang Zainul sudah lama Bang nonton Edis TV? Sudah lama. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa temanya Bang? Tema kita mengalir aja sebenarnya. Apa yang Anda kuasai? Karena kita biasanya setiap satu orang itu biasanya udah satu tema gitu. Ini saya perhatikan Abang selalu membahas Muslim. Selalu membahas Islam. Ya. Bukan selalu membahas ya. Islam. Selalu Agama. menanggapi Islam begitu. Agama Islam tentunya ya. Iya, saya menanggapi apa yang umat Islam katakan terhadap Kristen, saya balikkan kepada mereka. Di sini saya Bang sebenarnya mau bertanya, apa sih kewenangan Bang Edis ini selalu membahas-bahas agama Muslim? Kewenangan saya adalah meluruskan apa yang orang Islam katakan terhadap iman saya. Contoh. Iya, Bang. Selalu Sebentar melenceng. Bang, ini Abang ngomong, dijawab Abang nggak mau. Gimana? Abang kan tanya saya, apa kewenangan saya untuk membahas agama Islam, menjawab agama Islam gitu kan? Ketika ada orang Islam bilang bahwasanya Yesus kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, namanya Muhammad, untuk meneruskan ajaran Yesus kami. Maka saya sebagai seorang Kristen punya kewenangan untuk menjawab itu. Untuk meluruskan fitnah dan halusinasi umat yang tukang minum air kencing onta. Nah, itu kan melenceng lagi. Loh, Selalu kok melenceng. Kok melenceng? Sebentar gini. Umat apa, agama apa yang minum air kencing onta di Arab? Jawab itu. Meninggal usah. dunia. Gak usah Bang. Kok nggak usah? Ini Anda menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Jangan seperti Muhammad yang tukang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Bang Zainul, pelan-pelan Bang. Bang Zainul, dengar dulu Bang. Bang Zainul, sedikit Bang ya. Nanti Abang bicara, dengerin Bang ya. Benar atau fitnah bahwa umat Islam pergi ke Arab Saudi, di sana mereka membeli kencing onta dan meminumnya. Benar atau salah? Itu lagian apa wewenang Abang menanyakan seperti itu? Saya nggak menanyakan. Saya hanya mengutarakan apa yang terjadi. Saya konfirmasi kepada Anda. Benar atau salah itu? Kalau saya kasih tahu sama Abang, manfaatnya sama Abang apa? Coba. Manfaatnya adalah saya membuktikan kepada para pemirsa bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami membenarkan ajaran tukang minum air kencing? Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap... Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya Nabi Isa tanggapi? itu kan utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok gak ada suaranya? Mah, mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikir. Ada suaranya. Oh nggak ada. Saya ini Bang hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh. Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad. Saya baca nih apa ajaran Muhammad. Ternyata ajaran Muhammad ya mohon maaf aneh-aneh semua. Minum air kencing onta. Iya kan? Kenapa Abang cari tahu? Loh, Abang kan seorang Kristen, imannya aja lah Kristen Bang.
Justru ini saya mengimani Kristen. Di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Nanti akan datang nabi dari Arab. Nggak ada. Yang saya bahas ini iman Kristen. Gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab Abang? Karena Kalau kami kan kalian ada, memfitnah di dalam kitab kami. Bukan membahas Nabi Isa. Oke, baik. Kita putarkan video ya. Kalau dia ngeyel teman-teman, nih, Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya, nih, ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad, lalu Anda katakan tidak ada. Maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Lihat nih Bang ya, nih. Coba dengerin ya Bang sebentar ya. Dengerin sebentar. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah... Tahu suara siapa itu? Itu kan untuk umat muslim dia ceramah Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Dia ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali abang ini. Mengutip ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Itu kan meninggal dunia kan? Ada di Quran ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Buat masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh ngerespon. Kenapa Bang ngerespon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas Bible, yang maka itu adalah dakwah, saudara-saudara, dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi, membahas Quran, itu namanya penistaan agama. Memang luar biasa memang kalian ini Bang, luar biasa. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Anda harus berterima kasih kepada polisi karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah. Kalian itu kan berdiri di balik hukum penistaan agama. Makanya tidak ada yang berani membahas agama Islam. Karena kalau dibahas sedikit, sudah terkeluar passwordnya. Nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih untuk abang nih. Saya punya gambar bagus nih, Bang nih. Kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah. Jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu. Itu jawabannya Bang. Iyalah.
Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu Bang, di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama abang mungkin kan, oknum lah dibilang. Iya, kan. tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Untuk agama. Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad, ceramah Ustadz ini, Ustadz itu, ketika membahas agama Islam, aduh nggak tahu Itu kemana kan gambarnya. di wilayah Islam. Ekstasi atau gimana bang ini? Kok gini-gini terus abang? Nah, bahaya bang. Kenapa bang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi? Agama abang diajarkan dari fitnah ya? Waduh, nggak kutanya, saya bertanya. Kenapa abang begini terus? Kenapa? Tadi Kenapa? abang bilang aku ekstasi. Iya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang. Ekstasi, bikin generasiku mati. Ya itu tuh. Terbaik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngelantur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di jumlahnya dari abang gimana? ini nggak ada yang bisa diambil, nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi Yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? gitu. Ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Menghina Nabi Menghina. Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia jangan sembunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Nggak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tadi adalah kemarin. Pokoknya. Pokoknya. Saya Dengar, tunjuk satu apa? Satu. ya, saya lupa. Saya lupa. Itu ada. Bang, Kalau itu. tiap hari saya katakan di sini, Muhammad itu nabi yang agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Satu, dia menikahi anak di bawah umur. Benar atau fitnah? Iya benar. Muhammad kena sihir. Benar atau fitnah? Benar. Muhammad kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang disuruh dicelupin dan disuruh minum, betul? Betul. Makanya saya bilang Muhammad nabi agak lain. Terus di mana saya fitnahnya? Abang gimana ya? Merendahkan. Apakah ketika saya mengatakan yang fakta, ketika saya ungkapkan apa yang benar-benar terjadi tentang Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad, apakah itu merendahkan? Kalau ngomongnya itu sok modelnya. No. Itu masalah saya orangnya sok, ngomongnya sok, itu masalah perkara lain. Apakah yang saya katakan itu fitnah atau tidak? Ya memang betul. Itu terus betul, kalau Bang. betul, kenapa Anda curhat terus di sini? Ya, semestinya juga abang membilang Nabi kami itu agak lain. Apa Marilah pengertian katakan. agak lain? Sekarang apa pengertian agak lain? Beda. Luas banget itu. Beda kan? Luas artinya ini. Beda kan? Banyaklah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan.
Kalau kita di Medan bang, bilang agak lain. Jangan lari kemana-mana dulu bang. Kutanya dulu bang Zainal. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Seolah-olah menyepelekan orang. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Pokoknya jangan yang lain-lain abang. Putus asa dia. Bagaimana tidak dikatakan agak lain? Orang dia satu-satunya nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Kok agak lain itu kalau di Medan bang? Aneh itu artinya. Dikatakan agak lain marah. Gimana sih? Ya abang menganggap itu aneh kan? Loh memang aneh lah. Karena kalian kait-kaitkan itu dengan Kristen. Masa nabi yang kayak begitu mau dicampur-campurin dimasukin ke Kristen? Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Ada apanya itu? Apa namanya? Tambahkan dulu apanya ya. Sedikit apa dulu bilang ya. Yang apa dulu bikin. Yang apa. Ini kalau orang Medan teman-teman ya. Mereka kalau masuk ke warung kopi ya. Kalau orang Medan ini bahasa-bahasa Medan nih. Ketika mereka masuk ke warung kopi. Bikinkan dulu apa katanya. Rasanya bikinkan dulu sedikit apa katanya. Bikinkan apa, rasanya sedikit apa. Jangan agak apa bikinnya, apa. Ini orang apa? Hei. Wah kalau saya jadi tukang penyakit. Apa lu ngomong apa lu? Gini, yang saya bilang. Dari A sampai Z tentang agama Islam. Itu adalah fakta dan kenyataannya, betul? Betul. Terus kenapa abang curhat-curhat di sini mewek-mewek? Ketika apa yang saya katakan semua benar. Bilang saja begini, bang, janganlah kau bongkar-bongkar agama itu. Gini. Biar ku kasih kau bang ya. Bilang aja gini, bang, janganlah kau bilang-bilang itu bang. Jangan kau sebut-sebutkan itu bang. Kenapa? Bubar nanti agama kami bang, gitu. Kami bukan orang Kristen bang. Itu kan, Iman ini berat nih kan. Makanya ku bilang bang, gini loh. Ketika Islam dan Kristen berdebat, posisi iman orang Islam tuh memang lemah, hancur. Kok lemah? Buktinya dari tadi Anda nggak bisa bantah. Bisa bang bantah dari tadi? Banyak kan sok tahu. Oke, bisa bang bantah dari tadi bang? Bisa? Bisa bang mengkaji hati orang bang. Loh buktinya sudah curhat-curhat dari tadi. Sudah mewek-mewek. Marah. Kayak menghina. Apakah ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, apakah itu menghina? Memang itu tadi. Berarti abang percaya bahwa yang dilakukan Muhammad itu hina? Kalimat yang aku kutip tadi dari mulut abang itu seolah-olah menyepelekan. Oke. Abang bilang agak lain. Oke. Sekarang begini. Contoh nih bang. Contoh bang. Gini bang. Contoh. Ketika abang masuk misalnya jadi satpam, semua kepala dibotak kan, terus abang sendiri gondrong. Bisa nggak aku bilang abang itu agak lain? Saya juga. Nggak juga lah. Karena semua botak, abang gondrong gimana? Berarti kan yang lain sendiri, yang beda sendiri agak lain, betul nggak? Bahasanya nggak kayak gitu bang. Ternyata soal bahasa saja. Tapi intinya kan benar kan yang ku bilang kan? Iya cuman jangan dibilang agak lain. Saya nggak terima kalau kayak gitu. Kalau di Medan itu agak lain tuh aneh itu. Jadi Muhammad nggak aneh menurut Anda? Gimana anehnya? Dia nyuruh orang minum air kencing. Aneh nggak itu? Sebentar. Ada orang menyuruh minum air kencing hewan. Menurut Anda itu aneh atau umum itu? Ada alasan tertentu bang, bukan sembarangan itu bang. Alasan tertentu? Jangan abang kaji. Kalau mengkaji baik itu bang, jangan dikaji buruknya. Oke, sebentar. Kalau ada orang, sebentar, pelan-pelan bang. Kalau ada orang sakit, sebentar. Kalau ada orang sakit, menurut yang normal-normal, menurut yang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada nggak disuruh minum kencing hewan? Itu kan menurut abang sih.
Makanya saya tanya, sebutkan ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Abang Nabi. Aduh. Nabi apa enggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika ada di dalam Bible ya, orang-orang yang sakit diobatin. Nabi apa enggak? Abang Ya, Nabi apa mereka pergi bukan? kepada tabib. Tapi di dalam agama Islam kalau ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan. Makanya Giliran dibilang dicari dulu. seperti itu, katanya itu Cari, lumrah umum. Siapa yang seperti itu coba? Abang lain yang abang apakan. Apa? Yang Abang apakan, Ustaz- yang apakan, yang apa? Tambahkan dulu apanya. Oke lah bang, gini. Kupesan sama Bang Zainul supaya belajar dulu agama Islam, baru mau membahas agama Islam dengan saya. Kalau Anda tidak tahu agama Islam, Anda mau bahas-bahas agama Islam dengan saya, itu sama saja Anda mengalungkan arit di lehermu. Itu namanya bunuh diri, menempatkan dirimu dalam bahaya. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan ini ke sini itu cuman memperburuk atau membuat agama Islam itu lemah, tak berdaya. Kami nggak menganggap lemah Islam, Bang. Ya sudah, Kami terus kuat. apalah jawaban abang kalau begitu? Ya aku tanya abang Nabi apa enggak? Bukan nabi saya. Ya udah abang nggak tahu alasannya karena abang bukan Nabi. Kenapa harus jadi nabi? Harus tahu alasannya. Loh, dia Nabi. Apa nabi itu? Mempunyai kelebihan lah istilahnya lebih daripada abang itu. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya? Gimana? Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya? Ada alasan tertentu, nggak sembarangan. Alasan tertentu. Setiap ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad. Pokoknya ada alasannya, nggak usah abang bahas ada itu. alasannya. Ini kita persis seperti kasus-kasus Makanya abang dukun jadi cabul nabi. teman-teman. Iya. Bang, pernah dengar istilah dukun cabul? Pernah dengar? Pernah, kenapa bang? Pernah nonton kan film-film dukun cabul begitu, pernah dengar? Tahu abang? Pernah. Abang pasti dari daerah Sumatera Utara kan? Nah, Tahu kisah dukun AS? Ahmad Sangaji Tahu. tahu? Tahu Tahu. kan? Nah, bagaimana Ya. cara dia? Kalau ada perempuan datang, maka masuk ke kamar. Yang lain tidak boleh lihat. Ini syarat. Ini syarat katanya kan? Ini syaratnya mbah. Syarat mbah. Besok-besok sudah hilang nyawanya. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang. Dengar dulu. Nggak perlu kita harus jadi nabi. Nggak perlu. Cukup jadi orang Nabi kan cerdas untuk membongkar sesuatu. Bang, bisa bang tanya sama-sama. sekarang, apa alasannya sehingga perempuan-perempuan boleh menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Apa alasannya? Ya abang jadi nabi lah. Porno tahu dia alasannya. juga. Jadi nabi. Di mana ada nabi, jika dia nabi maka perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada dia. Selain daripada Itu Muhammad. ada alasannya. Cuman Cari Muhammad. alasannya. Bang, coba ya. Jangan orang Abang aja. mengimani ada 124 ribu nabi, tapi nabi yang diakui itu ada 25, bener nggak? Yang wajib diketahui. Oke, yang wajib diketahui ada 25. Sebutkan nabi yang dari Arab, selain daripada satu nabi itu, yang kamu percaya jadi nabi itu, coba sebutkan satu. Nabi Muhammad. Yakub, Yusuf, Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Daud. Semua nabi-nabi dari Bani Israel. Sebutin satu yang dari Arab selain daripada Muhammad. Gak tahu aku. Tahu aku. Makanya aku bilang bang, Muhammad itu nabi yang beda sendiri. Dibilang begitu kamunya marah. Jangan bilang agak lain. Agak lain itu di Medan istilahnya itu bahasa-bahasa bekawan bro. Iya, Nabi terus itu bukan- sekarang aku bilang, sebutkan satu Nabi saja itu nabi yang mirip kayak Muhammad. Sebutin satu aja. Sebutinnya apa? Sebutkan satu nabi yang mirip seperti Muhammad.
Bang tidak ada lah. Tidak ada, makanya kenapa aku bilang agak lain, kenapa kamu bilang marah? Berbeda, jangan dibilang agak lain. Agak lain. Sama itu bang, agak lain. Menyepelekan itu bang. Bang, semua yang saya katakan intinya benar. Masalah Anda, masalah curhat begini, begitu ya. Itu masalahmu, begitu loh. Tapi intinya yang saya katakan semua benar. Betul? Setuju ya? Jangan abang pakai kata-kata agak lain. Saya nggak suka bang. Umat Oke lah, Islam baiklah. Intinya dia beda sendiri, betul? beda sendiri. Beda sendiri. Ya udah. Nah kalau beda sendiri itu bahasa saya atau bahasa gaulnya memang agak lain. Tuh kan? Tuh kan dibilang agak lain mana lagi. Kawan abang. Waduh berat ini teman-teman ya. Berat. Oke lah. Baiklah kalau begitu. Baiklah beda ya. Sendiri, Khusus karena mereka tidak suka dengan istilah atau ungkapan atau frasa agak lain itu beda sendiri gitu ya. Lain sendiri. Iyalah. Ya. Lain sendiri berbeda. Lain kan sendiri berbeda. Oke baik. Cuman perkara itu kok yang dimasalahkan. Lain daripada itu nggak ada. Oke. Terima kasih Bang ya. Bang Zainul ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Oke siap. Oke. Makasih Bang Zainul. Agak lain abang dong. Agak lain. Tuh kalau saya dibilang agak lain gak apa-apa. Ya wajar. Sama-sama. Memang dia suka-suka dia memang ya. Kalau saya dibilang agak lain boleh. Kalau Nabi dibilang agak lain gak boleh memang. Seperti kata Abdul Somad. Kalau darah Nabi diminum itu namanya khususiyah. Kalau darah antum minum namanya Dracula. Memang mereka ini ya. Oke, baiklah. Kita turunkan dulu. Makasih Bang Zainul. Aduh, memang berat mereka itu. Ya, sudah 20.800 orang. Makasih Bang Agus Ibrahim. Makasih. Bang Niko, makasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang memberikan support. Ya, memberikan gift-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Seperti yang kalian sudah nonton sendiri. Ketika ada ustadz-ustadz mereka, ulama-ulama mereka membahas agama orang lain, mereka akan kumpul sendiri, memutuskan sendiri. Waktu kemarin kasus Abdul Somad mengatakan, di dalam salib itu ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil. Haleluya. Begitu dengan ejekan-ejekannya. Tahu nggak siapa yang rapat dan siapa yang memutuskan itu? Ya mereka sendiri. Iya kan? Abdul Somad harus tabayun kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia memutuskan itu bukan penistaan agama. Karena yang menentukan memang sesama mereka. Iya. Mereka yang bikin hukum, mereka sendiri yang mutusin, mereka sendiri yang nentuin. Dan agama Islam, saudara-saudara. Ya. Beda kalau orang Kristen yang ngomong. Kalau orang Kristen yang ngomong, nah penistaan agama. Ya. Dulu waktu Abdul Somad membahas tentang adanya jin di dalam salib, dia kumpul sama Majelis Ulama Indonesia. Mereka sendiri yang mutusin. Mereka sendiri hakimnya. Mereka sendiri jaksanya. Mereka sendiri polisi. Gitu ya. Makanya saya bilang teman-teman. Menjawab orang Islam itu tidak bisa dari negeri Konoha. Gak bisa. Bunuh diri. Gak bisa. Karena ada hukum penistaan agama. Kalau orang Islam bahas agama lain, yang memutuskan itu menista atau enggak, itu Majelis Ulama Indonesia. Orang Islam juga, gitu. Makanya Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas Bible, itu namanya dakwah. Nah, kalau orang Kristen jawab, itu namanya penistaan agama. Makasih Bang Agus Ibrahim, makasih.
Itulah teman-teman kenapa kita bersuara gitu loh. Nah, ketika kita menjawab mereka dari negeri Konoha, kita akan digeruduk. Kita lanjutkan kembali, ada saudara sebentar. Kita kasih naik saudara. Ini siapa ini ya? Sebentar. Pelangi Indah. Sebentar. Pelangi Indah. Mana tadi Pelangi Indah ini? Sebentar. Saya mau naikkan Pelangi Indah ini, tapi followersnya belum cukup. Belum cukup Anda ya. Kita kasih naik, ada saudara Sabar. Sabar. Saya punya tetangga dulu namanya Pak Sabar. Ya, saudara Sabar. Silahkan nyalakan kamera. Ya. Nah, ini dia. Pak Sabar. Tapi kok namanya tidak sesuai dengan akhlaknya. Gimana kabar Pak Sabar? Nggak baru saja ngomong, kau udah ngomong kasar. Sabar, nggak sabar sesuai dengan Allah. Tuh kan, nggak sabar kan, nggak sabar kan? Tidak sesuai dengan namanya. Saya juga dulu punya tetangga, namanya Pak Sabar, tapi juga tidak sabar. Heran saya. Makanya hati-hati memberi nama anak ya, nanti tidak sesuai dengan namanya. Udah ngomong Allah. Loh, bukankah Anda ketika naik ke channel ini, Anda tukang marah-marah? Allah kalian seperti apa rupanya, Des? Waktu itu kita pernah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ide atau... Kan gak sabar kan? Inilah. Nama sabar. Tapi orangnya gak sabar. Kau jatuhkan aku. Kau turunkan, kau tunjukkan ayat Al-Quran. Sekarang bisa kau baca Al-Quran. Waktu itu Anda pernah naik ke sini, betul? Betul. Waktu itu kita sedang membahas adanya ayat-ayat Al-Quran yang merupakan karangan atau idenya Umar bin Khattab. Betul? Saya nggak ingat. Nggak ingat. Dulu saya sedang membahas begini. Orang Islam sering mengejek. Sebentar, ini kan saya lagi ngomong ini. Bisa saya ngomong? Silakan. Kalau bisa saya ngomong, ya kan? Silakan. Karena semua tamumu nggak kau kasih ngomong. Semua yang kau ngomong. Sekarang izinkan saya bertanya sama kau 20 menit. 20 menit bertanya? Ya. Nanya 20 menit? Ya, sanggup kau bertahan 20 menit, kutanyain. Terlalu panjang kayaknya. Iya. Terlalu sulitkah pertanyaanmu kau perasakan sehingga saya harus 20 menit, membutuhkan waktu 20 menit? Sekarang kau udah berapa kali berbohong? Berbohong. Pertama videonya Ustadz Abdul Somad kau potong. Di mana? Coba buktikan. Sama saya ada tunjukkan di mana. Putar balik, sama saya ada penuh. Kau putar. Sama saya ada putar penuh. balik. Iya, putar balik. Ya coba di mana? Memang mereka ini waduh berat memang mereka ini. Coba silakan. Jangan lama-lama Pak Sabar. Nah coba Des. Kau putar video Abdul Somad. Loh, Anda yang menuduh kok saya yang suruh mencari buktinya gimana? Putar situ. Pak Sabar, Anda bilang bahwa saya mengedit video Abdul Somad. Justru saya tanya mana video yang saya edit. Kok jadi saya yang suruh nyari, ini botol setengah mati nih. Orang yang menuduhlah orang yang membuktikan. Tahu? Oke, saya tunjukkan. Nah, silakan. Ya, siap.
walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Itu video siapa? Cuman masuknya Sini cila kamu. langsung direct. Sini kau setannya. Sini kau kejahatan modis. Sebentar. potong. Pelan. Kau potong. Itu kamu fitnah. Pelan, udah? Kau fitnah itu Abdul Somad ya. Ustaz Sudah? Bersona. Sudah? Kau fitnah itu. Enggak, tunggu. Silakan. Kau terlalu kasar udah sekalian. Sudah? Permainmu kasar. Sudah? Kasar terlalu di Islam udah kau. Itu kau potong. Coba kau buka balik. Oke, sudah. Sudah Baru, bicaranya. Tunggu dulu. Di mana Tunggu saya dulu. edit video itu? Buka, coba putar. Loh, Kan kau di potong, mana udah saya berapa? editnya? Ini orang gimana sih? Tunggu dulu. Apakah saya pernah mengedit video itu? Walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Situ sampai situ kau bunuh, kau matikan. Karena kan ada sambungannya. Apa sambungannya? Ada sambungannya tadi kan saya bacakan. Saya bacakan. Apa sambungannya? Nih. Makanya kau jahat kau. Oke, baik. Saja yang bersahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya Sini. masuknya langsung direct. Oke, baik. Ini kau tutup. Baik. Kita putarkan ya. Waktu kau tutup. Baik. Masuknya kapan? Ada Baik. istilah direct. Baik. Apakah Kau ada putus istilah itu. direct Itu berapa kali begitu kau ya? tarik Baik, itu? kita tampilkan hadisnya. Apakah Enggak, Abdul enggak, Somad sebentar? Jangan. Ini saya mau tunjukkan datanya. Sebentar. Apakah Video tadi Abdul dulu, Somad video yang tadi dulu. mengedit atau saya? Video tadi dulu. Videomu dulu. Dengar dulu, video itu kan berasal dari sini. Des. Video itu berasal dari sini tidak? Kalau kau manusia, video Abdul Somad yang kau putarkan itu, putar lagi. Justru karena Abdul Putar Somad lagi. ingin Kalau memelintir kau manusia. hadis ini. Kalau kau Nih, manusia, saya bacakan hadisnya. Saya Kau bacakan putar- hadisnya. Des, Dengar ya. kau putar lagi. Kenapa? Kenapa? Sebentar. Saya bacakan Kenapa hadisnya. gitu? Kenapa Sahih gitu? Bukhari. Kenapa gitu? Kenapa wajahmu kau tutup-tutupi? Ya, kenapa mana wajahmu? Mana wajahmu? Gimana Wajahmu saya mana? mau wajah saya orangnya saya nunjukkan ini kok Ya, gimana? Sekarang masalah video tadi dulu video. Saya mau Itu menunjukkan video ini tadi, dalilnya. Gimana sih? Video itu kau potong. Oke, sebentar. Cuma video Abdul kalau Somad kau mengutip potong. dia mengutip ini enggak? Nggak tahu saya, pokoknya video itu kau potong. Itu Oke, nggak boleh. baik, sebentar. Itu kau bahaya, ya. Abdul Somad, seorang Kau Abdul sudah Somad fitnah. mengutip Kau ayat sudah ini fitnah enggak? Abdul Somad, ya. Kau sudah fitnah itu Abdul Somad. Fitnah, Kau kau potong tuh videonya. lapor polisi. Kau sudah lapor polisi nah ini. Ulah. Kalah debat lapor Kau potong, polisi. potong. Ini kafir. Oke, Itulah sifat kau. Itulah Oke, saya sifat bacakan. watak kau kafir. katanya Itulah sabar. watakmu. Saya boleh bicara? Tidak bisa. Kau sekarang tunjukkan dulu video tadi. Baik, saya tunjukkan videonya. Itu Saya aja. tunjukkan videonya ya. Video tadi. Saya tunjukkan videonya. Baik, saya tunjukkan videonya. Kan kau bilang sampai apa? Baik. Apakah Kenapa kau saya tutup? atau Abdul Somad yang justru mengedit hadisnya ya? Anda bilang tadi saya mengedit. Luar biasa Anda nekat yang nyata ya. Nih. Ya, yang saya putarkan penuh. Oke, baik. Pertama, video ini adalah bikinan orang Islam. Saya tidak pernah mengeditnya dan saya Kenapa tidak kau pernah tutup tanganmu gitu? Kenapa kau tutup tanganmu? Setelah walaupun berzina mencuri masuk surga, kau gini kan tutup tanganmu. Kau tutupkan tanganmu. Di Baik, situ kau. kita putarkan. Baik. Kau tutup. Ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap Mampus masuk kau, surga. mampus. Selama ini kau Berzina, potong kan? mencuri, masuk surga. Mampus Tuh. kau. Selama Berzina ini kau mencuri potong. masuk surga, betul? Ya, selama ini kau potong ya. Selama ini kau potong. Mampus kau. Oke, di mana yang saya edit?
Kau potong. Di mana yang saya potong? Bagian mana? Kau potong tadi. Iya, bagian mana yang saya potong? Setelah katakannya, walaupun mencuri, walaupun berzina masuk surga. Taik, kau potong terus. Padahal di situ ada kata-katanya lagi, masuk surga, tapi kapan? Dicuci dulu. Oh, dicuci dulu di neraka gitu. Tapi Maksudnya kau nggak sampai itu. bagian yang dimasukkan ke neraka itu tidak saya putarkan gitu maksudnya. Iya, Oke, baik. Baik, kita tampilkan hadisnya ya. Selama ini ya. Baik, Selama kita ini. tampilkan sebentar. Enggak, Abdul selama ini Somad udah kau buat tentu itu. mengutip Selama dari ini udah hadis berapa benar. kali? Selama ini udah berapa kali kau putar itu? Sebentar. Abdul Somad mengutipnya dari hadis betul tidak? Saya nggak tahu dulu. Nggak pokoknya tahu kau namanya. potong. Lihat nih, nggak tahu. Jadi Abdul Somad ngarang sendiri hadisnya. Kalau apa? Sebentar, Kalau sabar orang- Pak, sabar. kalau orang Pak sabar yang jangan kau sabar. potong-potong video. Pak sabar yang sabar, dengarkan. Nah, Seorang Abdul Somad tentu dia mengutip itu dari sebuah hadis, setuju? persoalan jangan kau potong hadisnya dulu, Oke, kata-katanya. baik, kita tampilkan hadisnya. Jangan kau potong. Kita tampilkan hadisnya, ya. Baik. Ya, enggak, jangan Apakah tadi, ada di potong, dalam hadis potong. dicuci dulu di neraka? Kita lihat. Ya, Perhatikan. selama ini dipotong. Saya bacakan ya. Potong. Telah menceritakan kepada kami Musa dan seterusnya. Telah menceritakan kepada kami Al-Marur bin Suaid dan seterusnya. Abu Zar radhiyallahu dan seterusnya. Rasulullah bersabda, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau Nabi bersabda, beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, ada sahabat yang bertanya. Ya, dia bertanya nih, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Ada di sini dicuci dulu? Coba, saya tanya dulu, Pak Sabar, ada nggak di hadis ini masuk neraka dulu, ada nggak? Sekarang begini, Des. Kalau hadis ini kau tunjukkan tiap hari, tiap detik nggak masalah. Tapi video Ustaz Somad kau tonton kau potong. Justru itu, yang saya tanya, di mana Abdul Somad dapat dicuci di neraka, di mana? ya itu pokoknya videonya. Dia ada itu, videonya. Berat Videonya. ini. Susah ini, sulit ini, sulit. Enggak, videonya. Di mana Makanya di kau- sini kau dicuci penipu, dulu Dis. di Kau neraka? penipu, Dis. Di mana? Makanya kau penipu, Dis. Kok Lalu kau penipu? katakan, Justru kau ada berapa ya? Abdul Somad menambah-nambahi Ah, hadis Des. ini. Ada satu lagi pertanyaan saya, Des. Di Satu sini lagi jelas-jelas pertanyaan saya. barang siapa yang Satu lagi tidak pertanyaan menyekutukan saya, Des. Allah, Des. mau dia maling kek, mau dia berzina, yang penting tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Pokoknya kenapa videonya kau potong? Itu kau bacakan. Nekat yang nyata. Kau bacakan itu jangan videonya. Kau bacakan itu. Abdul Somad kan mengutip hadis ini, benar? Iya, videonya kau potong. Videonya Memotongnya kenapa kau di potong? mana? Justru pernyataan Kenapa dicuci videonya dulu kau di neraka potong? tidak ada di hadis. Kenapa videonya kau potong? Karena tidak Sekarang ada di itu- sini itu- dicuci dulu di Itu kena pidana neraka. kau. Kena pidana kau. Laporkan Selama ke orang kau potong. polisi. Iya, Suruh, pidana sudah saya bilang, datang ke Mabes Polri bikin laporan. kau. Ya. Nekot yang nyata. Datang ke Indonesia. Jangan kau ngumpet. Berat saudara-saudara. Datang ke sini. Kan sudah saya satu bilang, lagi. Ada satu jikalau kalian dapati Kebohongan apa ada yang lagi, saya banyak katakan lagi. fitnah, Banyak lagi. maka Kebohongan pergi banyak. datang ke Mabes Polri. Kebohongan lu banyak. Bagaimana? Dengar. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Kau ngumpet banyak. Fitnah. Dia fitnah. Di mana di dalam hadis itu dikatakan dicuci di neraka dulu? Kenapa kau potong itu videonya, video Ustaz Abdul Somad? Kenapa kau potong? Itu dulu. Karena tidak Itu. ada di situ dicuci dulu di Tidak ada. neraka. Itu potong videonya. Itu bahaya kau ya. Yang Kenapa kau ada begitu? di situ
Kena pasal orang 321, yang Bang. tidak menyekutukan Allah, mau dia kena pasal, maling ya. kek, mau dia berzina kek, tetap masuk surga. Kenapa kamu menolak indahnya Katanya kan agama dicuci. Islam? Iya, kan ada hadis Pak lain Sabar, mengatakan. kenapa Oke. Anda menolak indahnya agama Islam? Tunggu dulu. Kasih orang bicara. Kasih bicara bisa. Silakan. Nah, hadis sampai situ, tapi di hadis lain ada yang mengatakan, walaupun sebiji jarah, sebesar jarah amal Islam itu, dia dimasukkan ke neraka, dicuci berapa ratus tahun, ribu tahun, namun dia tetap diangkat, masukkan ke surga. Apakah itu info terbaru? Apa? Apakah itu info yang terbaru? Info terbaru gimana? Sekarang Loh, menurut hadis ini info terbaru, berita terupdate. Gimana sih ini saya tampilkan ya. kalau hadis Saya mana ada tampilkan. berita? Nih, Mana? Hadis Lihat. mana ada berita? nih, saya lihat, saya pertunjukkan kepadamu. Perhatikan Hadis ya. apa? Hadis apa? Nih, perhatikan. Baru saja. Ini info terbaru nih. Sudah diupdate di hadis ini. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Lalu mengatakan. Atau beliau bersabda. Telah datang mengabarkan kepadaku. Bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan. Sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya. Beliau menjawab ya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, masuk surga. Indahnya agama Islam. Makanya banyak orang Islam jadi koruptor. Ketika dia menjadi koruptor, ini pegangan hadisnya. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Kenapa Anda menolak indahnya agama Islam? Masalahnya Sebentar, masalahnya. kenapa Anda menolak indahnya agama Islam? Sudah dikasih kemudahan, Anda menolak. Saya Coba, juga hadis. di mana di sini? Di mana di sini dicuci dulu di neraka di mana? Ini info terbaru loh. Ini baru saja, ini terupdate ini. Enggak. Oh. Makanya ini bukan saya ngomong, ini umat muslim sendiri yang ngomong. Dengar ya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana, wa in sarab, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Enak sekali, betul. Walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Lalu ditambah-tambahi Abdul Somad, dicuci dulu di neraka. Mana ada hadisnya dicuci di neraka? Hadisnya tidak ada bilang dicuci di neraka, Pak Sabar. Mau bilang Abdul Somad Itu menambah editannya Abdul Somad. Justru Abdul Somad yang harus dilaporkan ke Mabes Polri, tapi nggak bisa. Kan harus, kalau mau melaporkan ke Mabes Polri kan harus ada persetujuan Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Majelis Ulama Indonesia harus menentukan dulu itu penistaan agama atau tidak. Karena sesama umat muslim, maka kalau orang muslim ya bukan penistaan agama, kan sesama muslim. Gimana ini Pak Sabar ini? Sekarang udah berapa kesalahanmu? Loh, Satu. yang Baru. menentukan sesuatu itu penistaan agama atau tidak adalah Tunggu dulu, Majelis tunggu Ulama dulu, Indonesia, tunggu betul. dulu. Itu memotong video dakwah orang. Itu dakwah kau potong. Apakah Abdul Somad mengutip dari Udah berapa hadis? dakwah kau potong-potong? Apakah Dakwah kau Abdul Somad potong-potong. mengutip dari hadis? Udah dakwah berapa kau potong? Satu. Satu lagi. Ditanya kamu jawab. Kau bilang kau. Benarkah Abdul Somad mengutip dari hadis? 150 kali khatam Al-Quran. Ya, kau tunjukkan sama Lari saya, kau khatam Al-Quran, kemana-mana. ya. Ditunjukkannya. Jangan lari Ditunjukkannya. kemana-mana. Betul atau tidak Ditunjukkannya. Muhammad mengutip hadis? Ditunjukkannya. Kau bilang kau 100 Al-Quran. Lompat ke sana kian kemari. Nah. Udah, kau tidur di bawah sana. Lompat ke sana kian kemari. Yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Saya hanya mengungkapkan apa yang tertulis dalam hadis. Makanya ada video, kan videonya viral juga. Ini muslim yang bilang, ya. Kita akan mudah
kita akan sulit menemukan orang Islam yang takut sama korupsi. Takut sama mencuri. Ya kan? Takut sama berbuat jahat. Sulit kita menemukan orang Muslim yang seperti itu. Ya kan? Pejabat-pejabat negara kita yang Islam-Islam sangat sulit mencari mereka yang takut kalau korupsi. Sulit. Tapi kalau takut sama daging babi, jumlahnya sangat banyak, saudara-saudara. Iya. Sangat takut kalau dengan daging babi, saudara-saudara. Anda kasih daging babi, bubar. Lari tunggang langgang, ngiprit macam jin kiprit. Iya. Kalau Anda kasih daging babi. Tapi kalau kasih Anda uang hasil korupsi, bawa sini, semua, satu karung bawa. Bawa ke sini. Makanya saya bilang, mental pejabat kita, yang saya bilang yang muslim-muslim nih ya, ada videonya, bukan saya ngomong. Mereka tidak takut korupsi. Tidak takut. Tidak takut menerima suap, tidak takut. Mereka takutnya makan babi. Iya. Uang korupsi halal. Uang suap halal. Daging babi haram. Itu makanya saya bilang. Nah, jangan lupa ada hadis tadi. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina, sesuai hadis. Kalau yang saya katakan bohong, pergi ke Mabes Polri. Kan ada hadisnya. Hadisnya memang bilang begitu. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, kalau tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Memang hadisnya begitu, mau gimana? Coba ayo, muslim nih, saya kasih kesempatan ya. Jangan biar nggak ngomong sendiri ya, biar nanti dibilang nggak ngasih kesempatan kepada muslim. Ayo, ini ada 23.300 orang melihat secara live. Tolong naik ke sini muslim dan klarifikasi hadis itu. Yuk, coba. Naik. Datang yang muslim ke sini dan katakan kepada saya bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar. Apa yang saya katakan itu salah. Coba. Bahwa tidak benar itu, Bang. Kalau yang sedemikian rupa yang Anda ucapkan itu.